Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembelajaran matematika diskrit ya. Hari ini kita akan belajar salah satu, mungkin mengingatkan ya, barangkali teman-teman yang sudah pernah paham ya, yaitu salah satu metode pembuktian yaitu induksi matematika, gitu ya. Oke, nah teman-teman, kenapa induksi matematika masuk ke dalam pokok bahasan matematika diskrit ya? Nah, ini kembali lagi kita ke materi yang pertama kali kita pelajari yaitu proposisi ya teman-teman ya. Ini yang kemarin kita ingat-ingat ya, yang pertama kali apa itu proposisi adalah yaitu pernyataan, ingat-ingat ya. Nah, itu pernyataannya bisa kita lihat apakah dia benar atau dia salah gitu ya pernyataannya. Nah, suatu proposisi dengan N-nya itu adalah bilangan bulat positif ya. Jadi kalau misalnya ada pernyataan dan pernyataannya itu mengandung suatu N ya, di mana N-nya itu adalah bilangan bulat positif ya, kita akan mengaplikasikan pembuktian induksi matematika gitu ya dalam membuktikan proposisi ini benar atau salah itu ya. Jadi misalnya kita memiliki sebuah proposisi ya, fungsinya itu adalah seperti ini ya pernyataannya. Jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N kali N tambah 1 dibagi 2. Nah, ini kan pernyataan ya teman-teman ya. Buktikan bahwa PN benar gitu ya. Nah, teman-teman harus membuktikan bahwa pernyataan ini benar gitu ya. Nah, bagaimana cara membuktikannya ya? Cara membuktikannya adalah kita nanti menggunakan suatu metode pembuktian yang terstruktur gitu ya, dan kemudian akhirnya bisa membuktikan pernyataan ini secara ilmiah gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mengaplikasikan nilai N secara spesifik ya, itu tidak bisa membuktikan kebenarannya ya, karena jumlah N-nya itu kan tidak terbatas ya teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman disuruh membuktikan ini ya, kalau kita kan dulu waktu kecil misalnya buktikan gitu ya bahwa ini benar, berarti kan kita biasanya masukin kalau N-nya sama dengan 1 benar atau tidak, kalau N-nya sama dengan 2 benar atau tidak gitu ya, dan seterusnya. Padahal gitu ya, ini kan pernyataannya umum ya untuk semua PN gitu ya. Oleh karena itu kita harus membuktikannya secara ilmiah untuk semua PN, tidak untuk hanya 1, 2 N saja atau sekelompok N saja gitu ya. Nah, kayak ini ya teman-teman, ini kan pernyataannya jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N, berarti kita menjumlahkan bilangan bulat positif ya dari 1 sampai N. Misalnya N-nya 3 ya teman-teman, kan dari 1 berarti dijumlahkan sama 2 sama 3 gitu ya. Berarti kita jumlahkan jumlah bilangan positif dari 1 sampai N adalah, nah mengikuti rumus ini, katanya benar atau tidak. Berarti kan N-nya itu tadi 3 ya, dikali dengan 3 tambah 1, kalau misalnya kita cuma mengaplikasikannya 1-1 gitu ya. Terus dibagi dengan 2 katanya gitu ya. Ini jumlahnya berapa? Ini jumlahnya adalah 6 ya, 6. Kemudian ini kan 3 tambah 1, 4 ya. 4 kali 3, 12 dibagi 2 juga 6 gitu ya. Nah, kalau teman-teman mengaplikasikan saya satu-satu ya, itu tidak cukup untuk membuktikan. Misalnya kalau N-nya 1, kalau N-nya 2, kalau N-nya 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, tidak seperti itu cara membuktikannya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Itu salah satunya dengan induksi matematika. Sebelumnya kita lihat dulu contoh-contoh lain ya untuk proposisinya biar teman-teman lebih confidence dalam mengingat kembali yang namanya proposisi ya, bilangan bulat, untuk bilangan bulat. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya, misalnya setiap bilangan bulat positif N ya, di mana N-nya itu lebih besar dari 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima, misalnya seperti itu ya. Terus kemudian contoh yang lain, untuk semua N yang lebih besar dari 1, katanya ternyata N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan dari 3. Nah, seperti itu ya. Bagaimana nanti membuktikannya? Kemudian untuk membayar pos sebesar N rupiah, tapi N-nya itu lebih besar sampai dengan 8, selalu dapat digunakan perangko Rp3 dan Rp5, misalnya seperti itu ya teman-teman. Ini juga contoh yang lain. Nah, dalam satu pertemuan, jika setiap tamu berjabat tangan tepat 1 kali, jika jumlah tamunya ada N, maka jumlah jabat tangannya adalah N kali N-1 dibagi 2. Gitu ya. Kemudian banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari himpunan yang beranggotakan N adalah 2 pangkat N. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung bilangan bulat N ya teman-teman. Jadi bagaimana kemudian kita bisa membuktikan pernyataan-pernyataan tersebut menggunakan suatu pembuktian yang dia itu memakai sifat dari bilangan bulat kayak gitu ya. Nah, ini dia prinsip induksi sederhana ya, secara sederhana. Jadi teman-teman,
bisa kita lihat ya, bahwa misalnya tadi ada fungsi proposisi Pn ya, dan dia adalah proposisi bilangan bulat ya. Kemudian Pn ini dapat kita buktikan benar untuk semua n dengan menunjukkan, nah ini ya, induksi sederhana itu kita hanya punya 2 langkah gitu ya. Nah, tapi 2 langkah ini harus teman-teman hati-hati ya mengerjakannya gitu ya. Yang pertama apa, teman-teman? Yang pertama adalah P1 benar gitu ya. Jadi kita harus membuktikan bahwa P untuk N sama dengan 1 itu adalah benar gitu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian jika Pn benar, nah kita membuat asumsi ya teman-teman. Jadi jika Pn benar, yang ini asumsi, yang kedua kita harus membuktikan maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap N lebih besar dari 1 gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi langkahnya ada 2 dalam induksi matematika. Pertama kita membuktikan P1 benar atau P yang N-nya diganti 1 itu benar gitu ya. Yang kedua adalah kalau Pn-nya benar ya, kita asumsikan Pn-nya benar, maka kita harus buktikan Pn plus 1-nya juga benar gitu ya. Sehingga kalau udah dua-duanya dibuktikan, Pn-nya adalah benar untuk semua bilangan bulat positif N gitu ya. Nah, ini ya teman-teman, yang langkah 1 kita sebut dia sebagai basis induksi gitu ya. Dan langkah 2 kita sebut sebagai langkah induksi yang berisi asumsi tadi ya teman-teman ya, hipotesis induksi dan kemudian pembuktiannya gitu ya. Nah, tadi kenapa Bu Ade memutarkan video domino ya? Karena prinsip yang tadi Bu Ade katakan, prinsip induksi matematika ini bisa kita ilustrasikan dengan efek domino gitu ya. Apa maksudnya? Tadi kan kita pertama membuktikan bahwa P1 itu benar ya teman-teman ya. Nah, langkah pertama itu kita membuktikan P1 benar gitu ya. Langkah kedua, kita membuktikan ya bahwa kalau Pn benar ya, jadi kalau ada Pn dia benar gitu ya, kita asumsikan Pn-nya benar, maka harus kita buktikan bahwa Pn plus 1 juga benar gitu ya. Jadi maksudnya apa Bu Ade? Maksudnya karena ini kita sudah punya P1-nya benar ya. Karena yang ini juga kita sudah buktikan benar ya. Nah, berarti yang ini bisa kita aplikasikan ke sini ya. Nah, gitu ya. Karena P1 benar, maka berarti maksudnya apa? Berarti ya konsekuensinya P2 juga benar gitu ya. Kalau P2 benar, berarti menurut yang sudah kita buktikan di sini, kalau P2 benar, berarti P2 ditambah 1 atau P3 juga benar, gitu ya. Begitu seterusnya sampai Pn, gitu ya teman-teman. Nah, itu maksudnya kenapa kemudian kita hanya melakukan 2 langkah saja, tetapi bisa membuktikan keseluruhannya untuk Pn itu pernyataannya adalah benar, gitu ya. Jadi, kenapa tadi diilustrasikan sebagai efek domino, karena tadi ya, kalau P1 didorong, udah benar gitu ya, maka P2 benar, P3 benar, P2 jatuh, P3 jatuh, sampai seterusnya sampai terakhir gitu ya teman-teman. Secara struktural, ada sebuah bilangan bulat ya yang berurutan 1, 2, 3, nah kemudian kita mempunyai proposisinya, seperti itu ya. Itu kemudian konsep dari proposisi bilangan bulat ya teman-teman. Nah,